pasti lebih tinggi jauh daripada ekspektasi kita. Kita nggak nyangka responnya begitu positif dan luar biasa. Happy yang pastinya. Kalau saya sih bersyukur aja, semoga sampai seterusnya, sampai terjadwal tayangnya, seterusnya akan ada hype-nya dan semoga pada semua semakin. Oke, Gus Biru adalah seorang anak dari Kiai Hanan, di mana dia mengemban ekspektasi orang tua yang begitu berat. Dia harus menjadi pengganti pemimpin pondok pesantren gitu ya, dan di mana orang tuanya itu hanya mengakui kesuksesan anaknya jika itu berjalan di jalan yang orang tuanya tentukan. Sedangkan Gus Biru memiliki cara lain untuk bisa mencapai goals atau kesuksesan yang dia mau. Jadi berawal dari situ, termasuk juga di dalamnya istri atau pilihan hidup yang sudah ditentukan sama orang tuanya. Sedangkan Gus Biru ini adalah seorang aktivis yang menyuarakan pergerakan atau hak asasi manusia, hak asasi untuk bisa memilih gitu loh. Jadi pastinya berat dan menjadi seorang Gus Biru yang terlihat dingin, terlihat keras, padahal sebenarnya di dalam dia adalah seorang yang sangat rapuh. Ada beberapa kemiripan kayak dingin atau cueknya mungkin agak-agak sama Gus Biru. Ada kemiripan. Jujur kalau dari aku ya lumayan, bisa dibilang lumayan tegar dan berusaha untuk menjadi kuat di situasi apapun, karena kita ya juga public figure juga, harus menjaga pribadi, harus menjaga sikap. Dan yang aku paling suka dari sini sih saling support sesama wanita, dan itu I'm very close related with that because menurut aku itu penting banget untuk support teman-teman aku juga, seperti dia, Devina, menurut aku semuanya pada hebat, jadi aku lebih sukanya di bagian sini. Sama sih, mungkin kayak yang paling aku suka dari semua adalah adanya woman support woman. Maksudnya walaupun kita mungkin kondisinya saling bersinggungan satu sama lain, tapi tidak saling menjatuhkan gitu, justru saling membangun dan saling support gitu. Yang terberat itu tadi sih, dimana harus memilih antara mempertahankan egonya, mempertahankan cintanya, atau menunjukkan baktinya terhadap orang tuanya. Karena Gus Biru dididik dari kecil tidak memiliki pilihan, apapun yang dilakukan, jalan hidupnya semua ditentukan sama orang tuanya. Otomatis dia pun mengerti secara aturan dia tidak bisa melanggar apapun yang orang tuanya tidak inginkan gitu. Jadi dia yang tersulit untuk saya adalah dimana saya harus menunjukkan rasa tanpa bersuara, gitu sih, menunjukkan rasa tanpa bersuara, rasa dimana saya ingin mempertahankan cinta saya yaitu Rengganis, tapi di situ saya tidak bisa bersuara karena saya harus menuntut orang tua saya untuk menikahi Alina, itu sih Pak. Enggak sih, saya rasa penonton bisa membedakan antara karakter sama aslinya, pasti dua manusia yang berbeda gitu loh, walaupun entah itu ada kemiripan ataupun gimana, tapi terlepas dari semua itu pasti penonton sudah paham lah karakter atau pendalaman karakter beda hal dengan orang aslinya. Dari film ini aku sangat belajar sebagai perempuan Jawa adanya mundur mendem jeruk gitu. Jadi kayak apapun itu yang kebaikannya kita perlihatkan, tapi kita junjung tinggi gitu. Tapi aib-aib keluarga, termasuk aib-aib suami itu kita pendam gitu, jangan sampai orang lain tahu. Selain itu juga wanita apa? Suhita ini ilmu agamanya tuh tinggi sekali gitu. Jadi setiap ada masalah, bukannya dia curhat sama orang lain atau mencari jalan keluar yang enggak, yang dia tahu adalah apapun itu Tuhan tahu yang terbaik gitu, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Jadi ya kita berdoa sama yang di atas gitu. Apapun itu, sesulit-sulitnya apapun itu, pasti kalau memang Allah sudah berkehendak, segampang membalikan tangan gitu. Jadi itu sih. Ada sih, aku kalau misalnya lagi syuting juga nggak pernah dikasih harus begini gitu. Apalagi hijab, aku kan juga nggak ngerti kan, aku juga nggak pakai. Tapi memang kita semua senang sekali ya dengan wardrobe-nya gitu, yang memang hijab stylist ada kita, ada namanya Kak Resa. Itu first timer juga untuk dia menjadi hijab stylist, tapi kita semua sangat mengapresiasi dedikasinya gitu, karena bener-bener hijab kita miring dikit dia bisa kayak stop, jangan syuting dulu please, jangan take dulu gitu nih. Semuanya bener-bener nungguin dia gitu. Tapi dia ada kayak sangat diperhatikan sekali gitu. Tapi terlepas dari itu juga pemilihan warna dan apapun yang digunakan masing-masing karakter itu punya makna tersimpan gitu loh. Kayak contoh Rengganis, kalau tadi ngeh juga dia selalu pakai warna merah. Itu adalah warna-warna identik yang juga memang ada kaitannya dengan novel sih sebenarnya. Sebenarnya itu mungkin palet dari sutradara juga ya,
sutradara, dan itu menentukan mood emosi dari masing-masing karakter sih sebenarnya. Kayak ada yang tenang, ada yang netral, ada yang macam-macam sih. Atau lagi berpihak sama Renggani, Lagi berpihak dengan siapa? Karena tiba-tiba gitu. tadi ada lagi akad nikah, tapi di sininya ada apa sih, kayak sapu tangan merah gitu, itu ada makna-makna sendiri. Ya, ini film religi pertama yang aku menggunakan hijab. Nyaman sih ternyata ya, nyaman. Cuman memang kan lokasi syuting itu kan banyak sekali eksterior segala macamnya gitu kan. Paling ya itu sih, sama kayak Devina tadi, kayak oh ternyata rambut kita juga lepek banget ya, ternyata ini, ternyata gerah gini. Tapi itu pun di awal-awal syuting sih. Setelah itu rasanya kita kalau nggak pakai hijab kayak kok kita kayak terlalu vulgar ya kayaknya gitu, jadi kayak aneh gitu. Tapi so far oke sih. Kalau dari aku sih, aku emang dari awal bukan tipe orang yang suka film yang tentang orang ketiga, pelakor, segala macam. Karena menurut aku kayak itu sangat menjatuhkan wanita juga. Walaupun emang di luar sana sering terjadi dan banyak film juga yang luar biasa mengangkat hal itu. Tapi pas aku ditawarkan peran Rengganis itu aku kayak, oh another orang ketiga, oh another pelakor. Tapi pas aku baca sinopsisnya aku kaget yang kayak enggak. Di sini tidak ada saling menjatuhkan wanita, saling mengerti, punya martabat yang kuat. Nggak harus wanita itu menjadi simpenannya atau apapun, tapi bisa menjaga prinsipnya dia dan tetap di jalan yang benar. Itu adalah alasan kenapa aku pilih peran ini. Benar. Banyak banget pesan dan edukasi yang disampaikan di dalam film ini sih sebenarnya. Kayak contoh tadi woman supporting woman, terus juga tidak adanya orang ketiga, tidak adanya tokoh antagonis dalam sebuah film. Itu aku juga cukup salut sih, maksudnya kayak nggak banyak film-film lain yang mengangkat tema atau konsep semacam ini. Terus mengangkat juga budaya Jawa, terutama Jawa Timur. Terus yang menurut aku paling unik adalah tentang Ning dan Gus, karena sebelumnya aku juga belum pernah mengerti soal itu, tapi di sini kita belajar untuk bisa memahami bahwa ternyata di Jawa Timur tuh masih ada Ning dan Gus, kehidupan mereka seperti apa dan budaya mereka seperti apa. Itu sih serunya. Risetnya sempat wawancara langsung dengan memang yang Gus asli. Kebetulan istrinya nih Hilma sendiri yang memang pada saat itu lagi visit ke Jakarta, kita sempat banyak ngobrol. Kalau yang cewek nanya langsung ke Ning, kalau yang cowok mungkin lebih nanya ke Gus, suaminya Ning. Bertanya kira-kira hal apa yang mungkin dilakukan dan yang tidak mungkin mereka lakukan. Terus research sih sebenarnya ya dilakukan lewat teman-teman yang pernah di pondok pesantren. Jadi mereka lebih mengerti, terutama di daerah Jawa Timur ya. Terus, atau datang langsung, saya sempat datang langsung tapi di Jawa Tengah kebetulan pondok pesantren. Bener banget ya kurang lebih seperti itu. Kalau aku selain memang dari ceritanya sendiri menarik banget, aku waktu ditawarin aku langsung baca novel ya. Jadi aku sangat tertarik sekali dengan perannya Alina Sumitra ini, karena menurut aku Alina Sumitra itu sangat merepresentasikan perempuan modern tapi dengan adat Jawa yang sangat kental gitu, dengan batasan-batasan agama yang sangat kuat, tapi gimana caranya kita bisa survive dengan itu semua tapi di era modern loh gitu. Menurut aku itu sulit sekali gitu. Sangat menarik sih. Bahasa Jawa Timur. Kurang lebih kita workshop bahasa Jawa Timur 2 minggu dan itu masih berlanjut pada saat proses syuting, karena selama proses syuting itu selalu ada coachnya yang memang selalu mendampingi. Jadi dia kayak selalu ngingetin kita gitu, kayak ini terlalu bahasa Indonesia nih, atau misalkan ini terlalu Jawa Tengah nih gitu. Jadi dia selalu ngegawangin sampai proses syuting selesai, setiap hari pasti ada. Buat saya ya, ini film pertama yang pakai bahasa Sunda. Oke.